Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Tadabbur surat Al-Ikhlas. Dinamakan dengan surat Al-Ikhlas karena kandungannya adalah tauhid. Dari ayat pertama sampai ayat terakhir sepenuhnya berbicara tentang tauhid. Dinamakan juga dengan surat Qul Huwallahu Ahad. Dinamakan juga dengan surat Al-Asas. Dan penamaan surat Al-Asas karena Al-Asas artinya adalah fondasi. Disebabkan karena surat Al-Ikhlas adalah tauhid dan tauhid adalah fondasi dari agama ini, agama Islam, maka dinamakan dengan surat Al-Asas. Bahkan dinamakan juga dengan surat As-Samad. Karena nama Allah As-Samad hanya terdapat dalam surat Al-Ikhlas dan tidak terdapat di surat-surat lain. Tentang keagungan surat Al-Ikhlas, yang pertama, dalam hadis riwayat Imam Bukhari, Nabi alaihi salatu wassalam menegaskan bahwa surat Al-Ikhlas setara dengan sepertiga Al-Quran. Dikarenakan pembicaraan dalam surat Al-Ikhlas adalah pembicaraan terbesar, teragung, termulia, yaitu tentang tauhid. Kemudian kemuliaan yang kedua, bahwa surat Al-Ikhlas adalah istana di dalam surga. Dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Ad-Darimi, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengatakan, siapa yang membacakan surat Al-Ikhlas sebanyak 10 kali, dibangunkan untuknya sebuah istana di dalam surga. Surat Al-Ikhlas adalah cinta dan kasih sayang Allah Azza wa Jalla. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim tentang sekelompok sahabat yang diutus oleh Nabi dalam rangka satu keperluan, pimpinan kelompok itu selalu membacakan surat Al-Ikhlas di setiap mereka salat. Lalu kemudian setelah ditanya, dia melakukan hal itu karena kecintaannya terhadap sifatur Rahman. Kecintaannya terhadap sifat-sifat Allah yang menjadi satu-satunya topik inti dalam surat Al-Ikhlas. Lalu Nabi SAW mengatakan, kabarkan kepadanya bahwa Allah pun mencintainya seperti ia mencintai sifat Allah yang ada dalam surat Al-Ikhlas. Surat Al-Ikhlas adalah perlindungan. Dalam hadis sahih diriwayatkan Imam Tirmidzi, barang siapa yang membacakan surat Al-Ikhlas, surat Al-Falaq, dan surat An-Nas di setiap selesai salat wajib, maka dia akan dilindungi dari segala keburukan. Tentang kandungan surat Al-Ikhlas. Surat Al-Ikhlas sepenuhnya berbicara ketauhidan kepada Allah, dan ketauhidan itu disampaikan, dibangun di atas 2 nama Allah dan 3 sifat Allah. Sekali lagi, ketauhidan yang dibicarakan dalam surat Al-Ikhlas didasarkan kepada 2 nama Allah dan 3 sifat Allah. 2 nama Allah dalam surat Al-Ikhlas selain kalimat Allah. Yang pertama adalah Ahad. Ahad artinya Allah Subhanahu wa ta'ala Esa. Karena Allah Esa, maka Allah itu tidak berbilang. Tidak 2, tidak 3, tidak 4 dan selanjutnya. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala Ahad. Dengan pengertian Allah Subhanahu wa ta'ala tidak sama dengan segala bentuk-bentuk kesamaan. Allah tidak menyamai ciptaannya, ciptaannya pun tidak menyamai Allah, dan siapapun tidak boleh menyamai Allah Azza wa Jalla. Syirik orang-orang Yahudi adalah menyamakan Allah dengan manusia. Mereka berkali-kali menyamakan Allah dengan sifat-sifat manusia. Syirik orang-orang Nasrani menyamakan manusia dengan Allah. Dan syirik Fir'aun
adalah menyamakan dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka konsep ahad adalah sebuah konsep tentang keesaan di mana tidak ada yang sama dengan Allah Azza wa Jalla. Kalau Allah sama dengan satu, berarti Allah ada dua. Kalau Allah sama dengan dua, berarti Allah ada tiga. Tidak ada yang sama dengan Allah, maka Allah Subhanahu wa taala adalah ahad. Nama Allah yang kedua adalah As-Samad. Tafsir terbaik untuk nama Allah As-Samad disampaikan Imam Sa'id bin Jubair rahimahullah. As-Samad artinya maha sempurna dalam segala sifat. Ketika Anda berbicara tentang kemahakayaan, sempurna kekayaan Allah tanpa batas. Ketika Anda berbicara tentang ilmu, sempurna ilmu Allah tanpa batas. Ketika Anda berbicara tentang kekuasaan, sempurna kekuasaan Allah tanpa batas. Maka As-Samad artinya adalah yang maha sempurna dalam segala sifat. Karena Allah maha sempurna dalam segala sifat, sehingga dalam terjemahan bahasa Indonesia, As-Samad diartikan dengan tempat bergantung. Tempat bergantung karena dia sempurna dalam segala hal. Anda yang hidup dalam kekurangan, kekayaan Allah sempurna, maka Allah tempat bergantung. Anda yang berada dalam ketakutan, kekuatan Allah sempurna, maka dia tempat bergantung. Jadi Allah As-Samad sempurna dalam segala sifat, maka dia satu-satunya tempat bergantung. Manusia dan siapapun tidak ada yang memiliki sifat-sifat yang sempurna. Yang kaya di kalangan manusia tidak kekayaan yang sempurna, maka tidak bisa jadi tempat bergantung. Manusia yang kuat, kekuatannya tidak sempurna, maka manusia bukan tempat bergantung. Oleh karena Allah As-Samad sempurna dalam segala hal, maka Allah dibutuhkan oleh semuanya untuk segala hal. Dan Allah tidak membutuhkan apa-apa dari manusia karena kesempurnaannya. Inilah dua nama. Lalu sifat-sifat Allah dalam surat Al-Ikhlas. Yang pertama, lam yalid. Allah tidak beranak. Karena Allah tidak beranak, maka Allah tidak berakhir. Sebab yang beranak, pastilah berakhir. Walam yulad. Allah tidak diperanakkan. Berarti Allah tidak berawal. Karena yang diperanakkan, pastilah berawal. Lam yalid. Allah tidak berakhir. Walam yulad. Allah tidak berawal. Allah tidak berawal karena Allah adalah awal itu sendiri. Allah tidak berakhir karena Allah adalah akhir itu sendiri. Karena Allah awal, Allah pula akhir, maka tidak ada yang berawal di muka bumi kecuali oleh Allah al-awwal. Oleh karena Allah al-akhir, maka tidak ada yang berakhir di muka bumi kecuali oleh Allah al-akhir. Fir'aun ingin mengakhiri Musa, tapi al-akhir tidak ingin Musa berakhir. Maka Musa tetap hidup sementara Fir'aun mati. Anda yang sedang dalam kesusahan menginginkan kelapangan Anda berawal. Tapi kelapangan Anda tidak akan berawal kecuali oleh al-awwal. Lam yalid, Allah tidak beranak, sehingga Allah tidak berakhir karena Allah adalah akhir. Karena yang beranak pasti berakhir. Walam yulad, Allah tidak diperanakkan, maka Allah tidak berawal. Karena yang diperanakkan pastilah berawal dan Allah adalah awal. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Sifat yang ketiga. Tidak ada yang sama dengan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang seperti dengan Allah Subhanahu wa taala. Semua yang Anda temukan di muka bumi bisa Anda definisikan dengan kata seperti. Mobil A seperti mobil B. Motor A seperti motor B. Si fulan seperti si fulan. Semua yang ada di depan mata Anda bisa Anda definisikan dengan seperti. Tapi Allah Azza wa Jalla lam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak satu pun yang sama dan seperti dengan Allah. Inilah dua nama dan tiga sifat yang menjadi hal pokok untuk membangun tauhid. Dan surat Al-Ikhlas membangun tauhid dengan dua nama dan dengan tiga sifat Allah Azza wa Jalla. Wallahu tabaraka wa ta'ala a'lam.
Anda juga bisa mengunjungi Facebook kami di facebook.com/amanahinsanmadani atau bisa tonton kami di youtube.com/sahabatyamima dan follow Twitter kami di twitter.com/@sahabat_yamima. Sahabat Yamima, peduli dan memahami.